Jika tsunami besar menghantam pantai Atlantik, wilayah yang membentang dari New England hingga New Jersey akan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap dampak gelombang ganas tersebut. Bayangkan gereja utara Boston yang ikonik dengan menaranya yang menjulang tinggi, atau Plymouth Rock yang simbolis. Monumen-monumen yang menceritakan sejarah pembentukan bangsa ini kini akan menghadapi amukan air yang tak terbendung, ditelan oleh kekuatan samudra yang luar biasa. Identitas budaya New England bisa tersapu oleh laut. Bahkan New Jersey dengan energinya yang dinamis tidak akan luput tanpa cedera. Tempat-tempat ikonik seperti Patung Liberty dan trotoar ramai di Atlantic City yang mencerminkan semangat Amerika akan terancam. Visualisasi patung megah yang menjaga pelabuhan atau keramaian turis di tepi pantai. Lalu bayangkan semua itu hancur oleh bencana. Simbol-simbol nasional ini berubah menjadi puing oleh air. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa skenario bencana ini, meskipun tidak mungkin, tidak bisa diabaikan. Tonton video ini untuk memahami alasan dibalik kekhawatiran ilmiah tersebut. Apakah pantai timur benar-benar rentan? Peringatan ini muncul selama panel di Konferensi Tahunan Masyarakat Seismologi Amerika pada 2013 dan tetap menjadi perhatian sejak saat itu. Sementara pantai barat waspada terhadap risiko seismik dari patahan San Andreas, sedikit perhatian diberikan pada kemungkinan tsunami di pantai timur. Ini adalah ancaman senyap yang diabaikan semua orang. Meskipun tsunami lebih sering dikaitkan dengan Pasifik, Atlantik juga memiliki bahayanya sendiri. Tanda peringatan pertama untuk kemungkinan ini muncul pada April 2012 ketika serangkaian 15 gempa bumi mengguncang area sekitar 270 km lepas pantai Boston, yang terbesar yang pernah tercatat, magnitudo 4.0. Meskipun tidak sebanding dengan gempa dahsyat yang sering melanda Jepang, tetap saja signifikan. Pada tahun yang sama, serangkaian gempa lainnya mengguncang wilayah pesisir antara Newfoundland dan Cape Cod di sepanjang landas kontinen Atlantik. Kemarahan Atlantik selama berabad-abad. Samudra Atlantik mungkin tidak mencatat banyak tsunami seperti Pasifik karena aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik yang lebih rendah. Namun, ada episode-episode gelombang dahsyat yang menghancurkan di Atlantik, seperti tragedi Lisbon 1755 dan peristiwa Grand Banks 1929. Newfoundland, izinkan saya merinci kasus-kasus ini karena mereka termasuk bab-bab paling kelam dalam sejarah. Tahun 1755 tercatat sebagai hari naas bagi Lisbon, Portugal. Tanah di bawah kota berguncang, melepaskan energi seismik dengan intensitas antara 8,5 hingga 9,0 pada skala magnitudo. Bangunan-bangunan runtuh dan bumi sendiri seolah berbalik melawan struktur-struktur yang sebelumnya berdiri dengan bangga. Saat guncangan pertama berhenti, horor baru muncul. Kobaran api menyala, menyebar seperti bayangan di lorong-lorong yang dipenuhi puing. Di tengah kekacauan, tsunami kolosal bangkit dari kedalaman Atlantik menghantam tanpa ampun kota yang sudah luluh lantak. Ombak raksasa didorong oleh kekuatan gempa, menelan garis pantai, menyapu sisa-sisa kehadiran manusia, dan meninggalkan hanya kehancuran. Bayangkan jalan-jalan Lisbon yang dahulu penuh kehidupan, kini berubah menjadi pemandangan menyeramkan. Jejak abad-abad arsitektur tenggelam oleh amukan air yang tak terkendali. Menurut sejarawan, dari populasi Lisbon pada masa itu, yang diperkirakan 200.000 jiwa, antara 30.000 hingga 40.000 kehilangan nyawa. Seperti yang terlihat, gempa Lisbon mengungkapkan amukan tak terduga yang dapat dilancarkan Samudra Atlantik terhadap kota-kota pesisir yang lengah. Pada tahun 1929, Atlantik Utara menyaksikan lagi episode kehancuran di sekitar Newfoundland. Guncangan seismik memicu tsunami dengan skala raksasa yang menuju ke Grand Banks. Dinding air menjulang seperti kolosus, menerjang garis pantai yang tak siap dengan kekuatan yang bergema melampaui pasang surut. Bayangkan desa-desa nelayan di Grand Banks, penduduknya tak sadar akan ancaman yang mendekat. Ombak didorong oleh runtuhan besar bawah laut mencapai ketinggian yang mengerikan, menundukkan segala sesuatu di jalurnya. Kapal-kapal terlempar seperti daun tertiup angin, dan permukiman pesisir dilalap oleh amukan air. Fenomena ini menghasilkan pemandangan yang hampir tak terbayangkan. Dengan mengingat momen-momen tragis ini, kita tidak hanya memberi penghormatan kepada para korban, tetapi juga menegaskan pentingnya kritis akan peringatan dan pencegahan di wilayah pesisir Atlantik yang rentan, tempat mega tsunami dapat dipicu. Di Kepulauan Canary, para peneliti khawatir bahwa pesisir timur atas terancam karena aktivitas seismik baru-baru ini di Atlantik yang mencerminkan pola sebelum gempa dahsyat 7,2 skala Richter di Grand
Banks. Guncangan itu menyebabkan pergeseran besar tanah bawah laut, menciptakan gelombang kolosal yang menghantam Newfoundland, meratakan rumah-rumah dan menewaskan 29 jiwa. Gelombang setinggi 10 meter juga menyapu selatan Newfoundland, meninggalkan ribuan orang tanpa rumah. Para ahli memperingatkan bahwa gempa bumi serupa yang mampu menimbulkan tsunami dapat memengaruhi timur laut alias Salam, mengingat analogi antara skenario tektonik gempa laut Amerika dan gempa besar Kanada tahun 1929. Bahkan ada yang menunjuk pada kemungkinan, meskipun kecil, bahwa pantai Atlantik bisa terkena tsunami melalui jalur tidak langsung. Sejarahnya kembali ke tahun 1999 ketika ahli geologi Simon Day memulai penelitiannya. Dia mengamati bahwa sisi barat gunung berapi Cumbre Vieja di Pulau La Palma, Kepulauan Canary, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan dan risiko runtuh. Publikasi selanjutnya menyarankan bahwa setiap letusan baru akan meningkatkan kerapuhan ini. Hingga pada suatu saat di masa depan, ledakan vulkanik besar dapat memicu longsoran katastropik masa batuan ini ke dalam laut. Seberapa besar bencana ini? Sebuah studi tahun 2005 menghitung bahwa volume yang terlepas akan bervariasi antara 150 hingga 500 km kubik, jumlah yang sangat besar. Dalam skenario paling ekstrim, 500 km3 batuan akan terjun ke laut, mengangkat dinding air setinggi 900 meter, melebihi Burj Khalifa yang ikonis. Masa air ini kemudian akan berubah menjadi gelombang raksasa setinggi sekitar 600 meter. Didorong ke barat, gelombang akan mendapatkan kecepatan seperti jet mencapai 720 km/jam. Pantai barat Canary akan disapu tsunami yang menghancurkan, sementara Afrika Barat akan dihantam gelombang yang lebih kecil, antara 50 hingga 100 meter. Secara bersamaan, sebuah front selebar 500 km akan melintasi Atlantik menuju benua Amerika. Karena Kepulauan Canary akan menyerap sebagian besar energi, Spanyol dan Inggris akan mencatat gelombang yang lebih moderat 5 hingga 7 meter. Sekitar 9 jam kemudian, dampak pertama akan mencapai Amerika. Meskipun melemah oleh jarak, pantai Kanada di Newfoundland akan menghadapi gelombang setinggi 10 meter. Wilayah paling selatan akan menderita gelombang setinggi 15 hingga 20 meter, memengaruhi daerah dari Brasil hingga Venezuela. Namun, pukulan paling keras akan menimpa Florida. Dinding air setinggi 20 hingga 25 meter akan menghancurkan seluruh pesisir timur, menyebabkan kerusakan masif di kota-kota seperti Miami dan Jacksonville, gelombang yang ukurannya sebanding dengan yang paling mengerikan dalam sejarah. Selama tsunami yang melanda Samudra Hindia pada 2004, gelombang setinggi 10 hingga 25 meter secara teori bisa mencapai pantai timur Ariselats, mengancam kota-kota seperti Charleston, New York, dan Boston. Meskipun skenario ini mengkhawatirkan, penting untuk menganalisisnya dengan pertimbangan matang. Proyeksi ekstrem ini berasal dari studi ilmiah yang menimbulkan kontroversi di kalangan akademis karena nada yang alarmis. Peristiwa seperti mega tsunami yang dipicu oleh runtuhnya gunung berapi jarang terjadi dalam skala waktu geologis. Catatan menunjukkan fenomena seperti ini telah terjadi puluhan kali di Atlantik dalam jutaan tahun terakhir. Tsunami Media di New Jersey. Pada Juni 2023, badai kuat melanda wilayah timur laut Alesan. Awalnya tampak seperti peristiwa biasa. Layanan Cuaca Nasional mengklasifikasikannya sebagai badai intensitas rendah. Namun perkembangan berikutnya tak terduga. Gelombang setinggi hampir 2 meter tercatat di lebih dari 30 stasiun pengukuran di sepanjang pantai, menyerupai tsunami. Namun kenyataannya, ini bukan tsunami tradisional. Paul Whitmore dari Pusat Penelitian Tsunami NOAA menjelaskan bahwa ini adalah fenomena yang lebih mendekati tsunami atmosfer. Artinya, gelombang tersebut tidak dipicu oleh aktivitas seismik, melainkan oleh perubahan cuaca. Badai mungkin telah mengubah tekanan atmosfer sedemikian rupa, sehingga menciptakan gelombang dengan perilaku mirip tsunami. Penyebabnya masih diselidiki. Beberapa ilmuwan mengaitkan peristiwa ini dengan intensitas badai yang tidak biasa, sementara yang lain berspekulasi tentang kemungkinan pergerakan di landas kontinen dekat New Jersey. Meskipun efeknya mirip dengan tsunami, pola air di Rhode Island berbeda dari yang diamati pada badai konvensional. Episode ini masih diselimuti misteri tertentu. Mengenai risiko, Manasquan tampaknya menjadi satu-satunya kota di New Jersey yang memiliki rencana kontingensi untuk tsunami, bahkan termasuk rute evakuasi untuk banjir. Namun, sistem peringatannya memiliki kelemahan. Pada Agustus 2020, sebuah kesalahan teknis memicu alarm tsunami palsu di pagi hari saat cuaca buruk melanda wilayah tersebut. Bayangkan kepanikan dan kebingungan yang melanda warga. Pasti mereka merasa ketakutan sebelum bisa bereaksi. Jangan lupa subscribe channel kami jika belum dan ingat untuk mengaktifkan notifikasi
notifikasi agar tidak ketinggalan video harian kami. Sistem peringatan tsunami. Ngomong-ngomong, tahukah Anda bagaimana sistem pemantauan ini bekerja dalam praktiknya? Peringatan tsunami pertama muncul pada tahun 1920-an dengan Hawaii sebagai pelopor inisiatif ini. Tentu saja, teknologi saat ini jauh lebih canggih dibandingkan masa itu, memungkinkan peringatan secara real-time terhadap ancaman yang mendekat. Saat ini, sistem canggih yang diaktifkan oleh aktivitas seismik memberikan menit-menit penting untuk memprediksi tsunami dan memperingatkan daerah berisiko. Karena gelombang seismik merambat dengan cepat, gempa bumi dapat teridentifikasi hampir seketika, memberikan waktu yang cukup untuk prediksi dan peringatan yang akurat. Pusat-pusat khusus menganalisis data seismik dan mengeluarkan peringatan publik dalam waktu kurang dari 15 menit untuk ancaman terdekat. Jepang, negara dengan pengalaman luas dalam menghadapi tsunami, memiliki jaringan peringatan yang diaktifkan hanya dalam hitungan menit setelah guncangan seismik. Saat gempa dan tsunami Tohoku 2011, peringatan dikeluarkan hanya dalam 3 menit, menunjukkan bagaimana pencegahan menyelamatkan nyawa. Tapi perhatikan, efektivitasnya tidak hanya terletak pada deteksi, melainkan juga komunikasi. Sistem peringatan menggunakan berbagai cara, seperti SMS, email, siren, dan siaran radio. Semakin banyak saluran yang tersedia, semakin besar perlindungan bagi daerah pesisir. Berlayar di tengah gelombang peringatan tidak selalu menjadi perjalanan yang mulus. Meskipun ada kemajuan teknologi, alarm palsu masih bisa menyebabkan kekacauan. Sistem lokal, meskipun cepat, tidak selalu mengidentifikasi variasi halus di dasar laut, yang mengakibatkan peringatan tidak perlu yang sesekali terjadi. Sebuah risiko kecil sebagai ganti respons yang cepat. Dalam hitungan detik, tsunami dapat menghancurkan suatu wilayah, menyisakan waktu yang sangat minim untuk peringatan. Tsunami Hokkaido pada 1963 adalah contoh yang menakutkan, mencapai pantai hanya beberapa menit setelah gempa. Oh, ini sangat besar. Namun, mekanisme peringatan yang efisien masih dapat menyelamatkan nyawa ketika ada jarak tertentu dari epicentrum. Jejak peringatan tsunami tercatat dalam sejarah ketahanan menghadapi tsunami yang katastrofik. Pada 1946 dan 1950, gempa yang memicu tindakan di Hawaii. Reaksi cepat Jepang pada 2011. Setiap episode mengajarkan kita untuk menavigasi gelombang kemajuan. Kita telah mencapai akhir video ini. Apa yang ingin Anda eksplorasi selanjutnya? Tinggalkan saran Anda di komentar dan ikuti konten kami selanjutnya. Sampai jumpa di channel ini. Catatan, saya mempertahankan struktur aslinya, termasuk spasi dan jeda baris, hanya meningkatkan kelancaran dan memperkaya kosakata tanpa mengubah makna atau format.